Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 3 AD 4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang costing in new enterprise environment atau biaya di lingkungan perusahaan baru yang dikutip dari jurnal Christian M. Gupta dan A. Gunasekaran. Beranggotakan Suci Rosa Pratiwi, Cica Larici, Yusia Unia Faridilana Dia Santila, dan Heru Amrasi. Perkenalan, akuntansi selalu digunakan untuk pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, dan pengendalian operasional. Informasi akuntansi adalah alat manajerial untuk pengendalian operasional. Salah satu peran penting akuntansi manajerial adalah untuk mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Akuntansi manajerial selalu dibebankan dengan tanggung jawab untuk memberikan biaya yang lebih akurat dan relevan untuk membuat keputusan. Informasi akuntansi telah digunakan untuk membuat keputusan strategis, taktis, dan operasional dalam organisasi besar jauh sebelum akuntansi keuangan wajib menjadi identik dengan akuntansi selama abad terakhir. Latar belakang penelitian. Sistem akuntansi manajerial pada abad ke-19 berkembang dengan baik untuk kebutuhan zaman. Namun seiring dengan meningkatkannya keunggulan pelaporan keuangan, peran manajerial akuntansi mulai mengambil kursi belakang. Tinjauan singkat tentang evolusi ukuran kinerja 100 tahun terakhir dengan jelas menyoroti langkah menuju pendekatan yang lebih holistik menuju pengukuran kinerja. Adapun penetapan biaya memiliki tujuan, yaitu yang pertama, pengendalian kegiatan, produk dan jasa dan unit ekonomi. Yang kedua, pelaporan keuangan aset atau persediaan ke dunia luar. Yang ketiga, keputusan pemasaran seperti bauran, produk dan penetapan harga. Yang keempat, marketing kinerja. Dan yang kelima, motivasi dan penghargaan bagi karyawan dan manajer. Baik, selanjutnya evolusi ukuran biaya. Latihan penetapan biaya adalah latihan perkiraan. Ini adalah ilmu sekaligus seni. Meskipun cukup mudah untuk mengisolasi, melacak, dan melacak biaya langsung, sangat sulit untuk menentukan jumlah yang tepat dari biaya tidak langsung yang dapat diatribusikan ke objek biaya seperti produk, pelayanan, departemen, dan lain-lain. Oleh karena itu, semua model biaya melibatkan beberapa tingkat pendekatan. Pertama, pra-industri dan awal, yaitu biaya rata-rata. Total biaya dibagi dengan total output. Model ini sangat efektif dan efisien dalam menentukan biaya dalam produk tunggal dan lingkungan yang stabil di era awal dan pra-industri. Misalnya, rata-rata biaya pengangkutan 1 ton material lebih dari 1 mil. Yang kedua, total biaya produksi tahun 1940-an. Juga dikenal sebagai pendekatan penyerapan atau full costing. Total biaya produksi dipecah menjadi biaya langsung, bahan dan tenaga kerja, dan biaya tidak langsung, biaya overhead. Tahun 1940-an sampai 1980-an yaitu penetapan biaya langsung tetap versus variabel, juga dikenal sebagai pendekatan biaya variabel atau marginal. Pendekatan ini mencoba untuk mengisolasi hanya biaya langsung atau biaya marginal. Yang keempat, biaya peluang tahun 1940-an. Ini berfokus pada biaya alternatif terbaik kedua yang sering dihilangkan yang harus dipertimbangkan untuk keputusan manajerial, terutama untuk transfer dalam organisasi dan membuat atau membeli keputusan. Yang kelima, penetapan harga transfer tahun 1940-an. Model harga transfer membantu dalam alokasi rasional biaya bersama ketika barang dan jasa dipertukarkan antara segmen independen dalam organisasi yang terdesentralisasi. Pendekatan ini mengacu pada biaya langsung dan model biaya peluang. Mekanisme penetapan harga transfer atau pricing juga dapat disalahgunakan dengan mengalihkan keuntungan jika organisasi beroperasi di bawah yurisdiksi pajak yang berbeda. Next, tahun 1980-an penetapan biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing (ABC). ABC berfokus pada mengidentifikasi biaya aktivitas utama dan mengalokasikannya ke objek biaya berdasarkan penggunaan aktivitas tertentu. ABC dianggap sebagai inovasi besar dalam akuntansi manajerial selama 20 tahun terakhir. Pada dasarnya, ia mencoba untuk mengubah sebagian besar biaya overhead atau tidak langsung menjadi biaya langsung yang dapat dilacak secara langsung ke objek biaya. Yang ketujuh,
Penetapan biaya atau target berbasis pasar tahun 1990-an. Pendekatan ini merupakan cerminan langsung dari kekuatan persaingan tanpa henti yang didorong oleh globalisasi modal dan ekonomi yang difasilitasi oleh teknologi. Yang ke-8, tahun 1990-an, biaya siklus hidup produk atau product life cycling. Pendekatan ini mempertimbangkan masa pakai produk yang pendek dan peluang yang cepat berlalu dalam ekonomi global. Dan tahun 1990-an, biaya throughput atau GAT. GAT bertujuan untuk mengurangi biaya persediaan dengan meminimalkan tingkat persediaan. Dan tahun 2000 dan seterusnya, penetapan biaya berdasarkan nilai, yaitu perpaduan antara dorongan pasar dan kehidupan pendekatan siklus, tetapi difokuskan pada menyoroti penciptaan nilai. Perkembangan terakhir ini di bidang manajemen biaya atau biaya yang didorong pasar, biaya siklus hidup, biaya GAT, dan lain-lain, terutama didorong oleh persaingan pasar global yang cenderung mendikte harga output dan memaksa perusahaan untuk fokus pada biaya dan menguranginya secara terus-menerus melalui Kaizen costing. Namun, semua pendekatan pengukuran kinerja berbasis biaya ini tidak cukup fokus pada aspek nilai tambah dari suatu produk atau layanan. Berker dan Johnson dan lain-lain telah menyoroti perangkap terlalu mengandalkan ukuran kinerja keuangan berbasis biaya dan pengambilan keputusan. Permodelan serupa untuk proyek dan penilaian investasi bisa sangat picik. Selanjutnya, akuntansi biaya dan ukuran kinerja di perusahaan baru. Pada bagian ini, kita membahas perbedaan antara perusahaan tradisional dan lingkungan perusahaan virtual abad ke-21. Tujuan utama dari perbandingan ringkasan ini adalah untuk menganalisis evolusi perusahaan manufaktur atau jasa selama bertahun-tahun, dan pada gilirannya mengidentifikasi karakteristik yang diperlukan untuk kinerja baru dan sistem pengukuran biaya. Bahwa perubahan berikut menentukan lingkungan untuk perusahaan baru. Pertama, yaitu lingkungan operasi terdistribusi. Kedua, outsourcing global. Ketiga, aliansi strategis berdasarkan kompetensi inti. Keempat, teknologi informasi untuk SCM, supply chain management terintegrasi. Dan kelima, implikasi sistem perencanaan sumber daya perusahaan pada integrasi rantai pasokan. Dan yang terakhir, rantai nilai e-commerce dan logistik. Perbandingan karakteristik antara perusahaan tradisional dan perusahaan virtual. Perusahaan tradisional, infrastruktur terintegrasi secara fisik. Perusahaan virtual, infrastruktur hampir terintegrasi. Perusahaan tradisional, area fungsional operasi dipisahkan. Perusahaan virtual, integrasi area fungsional, proses terintegrasi. Perusahaan tradisional, biaya tenaga kerja mendominasi. Perusahaan virtual, biaya overhead dan modal mendominasi. Perusahaan tradisional, manajemen proses manufaktur sangat penting. Perusahaan virtual, manajemen pengetahuan sangat penting. Perusahaan tradisional, strategi organisasi lebih formal dan hierarki. Perusahaan virtual, struktur organisasi kurang formal dan daftar. Perusahaan tradisional, sistem kontrol manajemen kaku. Perusahaan virtual, sistem kontrol manajemen fleksibel. Perusahaan tradisional, sistem penetapan biaya berbasis volume tradisional. Perusahaan virtual, sistem penetapan biaya ABC didorong oleh pasar biaya target, biaya siklus hidup. Perusahaan tradisional, pengukuran kinerja terkait dengan ukuran berbasis biaya atau keuangan. Perusahaan virtual, ukuran kinerja terkait dengan eksekusi dan modifikasi strategi. Inovasi perusahaan virtual dalam mengembangkan model bisnis. Yang pertama, kustomisasi massal. Bertujuan untuk meningkatkan kompleksitas proses bisnis dan mengubah ukuran kinerja dan metrik. Yang kedua, rantai pasokan terintegrasi. Bertujuan untuk pengembangan kemitraan yang sukses dan penerapan teknologi informasi untuk mencapai rantai nilai yang terintegrasi. Yang ketiga, outsourcing dan produk ramping. Tujuannya adalah untuk mencapai keunggulan pasar dengan memiliki kedekatan dengan pasar, saluran pasokan, sumber daya, dan berfokus pada area keunggulan kompetitif masing-masing. Yang keempat, globalisasi pasar input dan out. Tujuannya adalah untuk pemasaran produk dan sumber daya. Yang kelima, teknologi informasi untuk manajemen pengetahuan dan penciptaan nilai. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketergantungan pada teknologi informasi, merupakan bagian integral dari organisasi modern untuk mengambil keuntungan dari komunikasi terbuka dan peningkatan alternatif untuk sumber daya dan pasar. Yang keenam, pendekatan holistik dalam mengelola organisasi. Tujuannya untuk mencapai kesuksesan di bidang pengelolaan dan teknologi. Yang ketujuh, penekanan pada teknologi yang mencakup seluruh rantai nilai. Tujuannya adalah untuk membenarkan dan mengendalikan implementasi RFP untuk perusahaan virtual dan rantai pasokan dengan ukuran dan metrik kinerja yang sesuai. Yang kedelapan, pendekatan lintas fungsi. Tujuannya untuk mengelola organisasi dan menekankan perlunya merubah kinerja dan sistem pengukuran biaya. Yang kesembilan, manajemen hubungan pelanggan. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan meningkatkan pasar untuk produk perusahaan dengan belajar dari pelanggan perusahaan tersebut. Yang kesepuluh, memfasilitasi B2C, B2B, C2C, C2B, dan B2A.
Alasan utama mengadopsi sistem biaya perusahaan virtual. Alasan pertama adalah sistem penetapan biaya tradisional tidak memberikan informasi dan keuangan yang relevan dengan nilai yang memadai. Yang kedua, sistem penetapan biaya produk yang tidak akurat. Yang ketiga, sistem penetapan biaya yang harus mendorong perbaikan. Dan keempat, biaya overhead dominan. Oke, berikutnya pengukuran biaya dan kinerja di perusahaan virtual. Perusahaan virtual atau perusahaan baru abad ke-21 memiliki beberapa karakteristik penentu. Model bisnis yang sukses untuk perusahaan semacam itu datang dalam berbagai rasa, misalnya integrasi virtual infrastruktur dan area fungsional, dominasi biaya tidak langsung dan biaya modal atas biaya langsung, dan biaya operasi. Kemudian operasi berbasis pengetahuan, struktur organisasi informal dan datar, dan kontrol manajemen yang fleksibel. Selanjutnya, tantangan bagi peneliti dan praktisi akuntansi manajerial. Pergeseran paradigma mendasar dalam proses penciptaan nilai memerlukan perubahan yang tepat dalam sistem pengendalian manajemen. Ukuran kinerja dan kerangka konseptual untuk mengimplementasikannya harus berubah. Disiplin akuntansi manajerial dan praktiknya harus berkembang jika ingin mempertahankan relevansinya di dunia yang berubah. Ini harus menjadi lebih proaktif dalam menanggapi pasar dan lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Selama 20 tahun terakhir, peran fungsi akuntansi telah berubah secara signifikan untuk menyelaraskan diri dengan model bisnis baru. Pada dasarnya, itu membutuhkan pola pikir yang berbeda. Ini bahkan lebih benar dari perusahaan virtual di mana kecepatan, kelincahan, dan sigap. Oke, berikutnya School Infographic. Yang pertama, staff to line atau staff ke baris. Akuntansi telah berubah dari sekedar fungsi pendukung untuk pengambilan keputusan manajerial menjadi mitra aktif dalam proses pengambilan keputusan. Profesional akuntansi mendapati diri mereka aktif. Yang kedua, keterampilan komunikasi yang ditingkatkan. Karena informasi harus segera digunakan dan terus berubah, para profesional akuntansi harus melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk mengomunikasikan temuan mereka. Mereka harus mampu berkomunikasi secara langsung dan jelas dengan manajer lain dalam perusahaan yang mungkin tidak memiliki tingkat kecanggihan yang sama dalam memahami teknis. Berikutnya, kesediaan untuk melakukan benchmark. Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif mereka, perusahaan harus tetap meningkatkan diri melalui benchmarking di dalam dan di luar perusahaan. Para profesional akuntansi dalam perusahaan semacam itu juga harus mau belajar dan terus berkembang. Selanjutnya, data menjadi pengetahuan. Teknologi ini telah mekanisasi dan tugas rutin duniawi dan mekanis seperti pembukuan dan pencatatan. Profesional akuntansi dari perusahaan virtual abad ke-21 harus memiliki kemampuan untuk mengubah data menjadi informasi dan pengetahuan yang relevan yang akan memberikan kontribusi nilai. Berikutnya, reaktif menjadi proaktif. Didasarkan pada data historis, informasi akuntansi cenderung sebagian besar reaktif dan indikator tertinggal. Ini tidak cukup untuk perusahaan virtual. Profesional akuntansi harus melakukan upaya untuk melampaui pola pikir yang tertinggal menjadi pola pikir terkemuka dan proaktif. Dan yang terakhir, manajemen kinerja total atau TPM. Manajemen kinerja adalah tanggung jawab setiap orang dalam suatu organisasi dan tidak hanya terbatas pada departemen akuntansi. Ini adalah budaya kerja baru yang harus mengharuskan semua orang dalam organisasi bertanggung jawab atas kinerja mereka, baik secara individu maupun kolektif. Tim interdisipliner yang terdiri dari orang-orang dari area fungsional yang berbeda harus dibentuk untuk mengelola kinerja di berbagai tingkat organisasi. Selanjutnya, berikut adalah beberapa tugas yang menantang bagi peneliti dan profesional akuntansi manajerial. Yang pertama, mengembangkan sistem penetapan biaya berbasis nilai dengan mengidentifikasi area kritis organisasi yang akan memengaruhi hasil keseluruhan bisnis. Yang kedua, mengembangkan ukuran dan metrik kinerja untuk mengevaluasi keselarasan antara strategi pada tingkat yang berbeda seperti strategis, taktis, dan operasional. Yang ketiga, pengukuran untuk mengevaluasi pengembalian modal pengetahuan. Selanjutnya, mengevaluasi risiko yang terlibat dengan tidak membuat keputusan yang tepat di tingkat strategis, taktis, dan operasional. Selanjutnya, bagaimana mengukur produktivitas sistem informasi seperti dampak strategis dan manfaat operasional. Selanjutnya, bagaimana menerapkan konsep penetapan harga transfer internasional untuk pengambilan keputusan mengenai harga pokok produk yang diperoleh dari pemasok. Selanjutnya, penerapan ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan dan berwujud dan tidak berwujud dalam perusahaan virtual dan SCM. Selanjutnya, bagaimana cara mengoptimalkan pengetahuan yang dibutuhkan dalam lingkungan perusahaan yang baru. Selanjutnya, mengembangkan kerangka biaya baru untuk mengukur berbagai biaya untuk keputusan bauran produk dan keputusan penetapan harga. Dan yang terakhir, untuk pengukuran kinerja logistik. Terakhir, kesimpulan. Upaya telah dilakukan untuk mempelajari evolusi perusahaan manufaktur bersama dengan ukuran kinerja dan biaya.
Dan juga, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan sebelum praktisi dan peneliti dalam akuntansi manajerial dalam hal mengembangkan biaya baru dan PMS dengan mempertimbangkan perusahaan virtual dan lingkungan rantai pasokan. Tantangan sebenarnya adalah mengenali kebutuhan akan biaya dan PMS baru dalam ekonomi baru, mengubah pola pikir dan pendekatan praktisi sedemikian rupa sehingga membuat mereka lebih proaktif dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan daripada sekedar perekam dan penyedia data. Kemudian, produktivitas pengetahuan memainkan peran utama dalam mempengaruhi produktivitas perusahaan virtual dan rantai pasokan. Ini membutuhkan pengukuran produktivitas model pengetahuan dan implikasinya pada kinerja keseluruhan organisasi. Dalam lingkungan e-commerce dan virtual, efektivitas logistik berkontribusi pada pengiriman produk yang tepat waktu kepada pelanggan dan pasar. Area ini membutuhkan serangkaian ukuran dan metrik kinerja baru untuk mengukur produktivitas rantai nilai logistik. Baiklah, sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.